Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertemu dengan saya, Giarti Supriyatin. Kita buka pembelajaran kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan slide berikut ini. Nah, materi yang kita bahas adalah indera penglihatan. Indikatornya: 1. Memahami sistem penglihatan manusia. 2. Memahami proses pembentukan bayangan pada mata serangga. Bagian mata paling luar dilapisi dengan sklera yang merupakan pembentuk kornea. Kornea ini berfungsi melindungi bagian dalam dari mata tersebut dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Kemudian kedua itu iris, itu adalah lapisan bagian tengah. Fungsi iris adalah memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Kemudian bagian tengah yang berwarna hitam pada mata itu disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian lensa mata bikonveks. Pada ini di dalamnya ada retina. Retina ini adalah terdapat sel batang dan sel kerucut yang memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Kemudian pembentukan bayangan pada mata. Ini perhatikan gambarnya. Jadi mata, kalau ada benda di depan mata, nanti akan terjadi bayangan pada mata, yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Gangguan pada indera penglihatan. 1. Rabun jauh atau miopi. Ini bisa ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau cekung. Rabun jauh ini terjadi apabila bayangan terbentuk di depan retina. Kalau menggunakan kacamata negatif, maka bayangan yang terbentuk itu tepat pada retina. Kemudian gangguan pada indera penglihatan yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat ini adalah bayangan terbentuk di belakang retina. Bisa ditolong dengan kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Kemudian gangguan penglihatan yang nomor 3 adalah presbiopi atau mata tua. Ini ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yaitu ada negatif dan positif. Mungkin di rumah ada oma, opa, simbah, bule, pakle, itu biasanya kalau yang sudah tua itu banyak yang presbiopi, berarti menggunakan kaca yang berlensa rangkap. Kemudian gangguan indera berikutnya adalah katarak. Ya, ini katarak. Ini menyerang pada anak muda sekarang. Jadi katarak tidak hanya pada orang tua, sekarang sudah pada anak-anak muda ini terjadi katarak, bisa ditolong dengan cara operasi. Kemudian gangguan indera yang lain yaitu buta warna. Ya, ini merupakan kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel kerucut mata
untuk menangkap suatu warna tertentu. Ini alat deteksinya. Kalau kamu tidak bisa membaca tulisannya ada di warna tersebut, berarti termasuk juga buta warna. Kemudian gangguan yang nomor 5 adalah astigmatisme. Ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Ini merupakan gangguan mata yang disebabkan penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Kemudian indera penglihatan pada serangga. Kamu perhatikan ini mata majemuk pada mata lalat. Subhanallah, ini Allah menciptakan mata yang susunan mata lalat yang sedemikian rumit. Ini terdiri dari 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 omatidium. Ini segi 6 ditata sedemikian hingga setiap omatidium menghadap ke segala arah yang berbeda, sehingga lalat dapat melihat ke segala arah. Jadi dia bisa menghindar dalam daerah penglihatannya. Kemudian setiap omatidium itu terdapat 8 neufron, sel saraf reseptor, sehingga keseluruhannya itu 48.000 sel pengendra di matanya. Jadi dalam 1 detik lalat dapat memproses 100 gambar. Ini kebesaran Allah. Walaupun lalat itu matanya kecil, tetapi mempunyai susunan yang begitu banyak sel-selnya sehingga dapat merekam 100 gambar dalam 1 detik. Kemudian rumus kekuatan lensa. Rumus kekuatan lensa ini P sama dengan 1/F. P-nya kekuatan lensa dengan satuan dioptri. F-nya jarak fokus dengan satuan cm. Kemudian rumus hipermetropi itu PH sama dengan 100/S dikurangi 100/PP. PP-nya ini adalah punctum proximum atau jarak terdekat. Terus S-nya adalah jarak benda di depan mata. Kemudian pada rumus miopi itu PM sama dengan, ini ada tanda negatif karena miopi menggunakan kacamata negatif atau min, berarti 100 dibagi PR. PM itu daya lensa untuk miopi, satuannya dioptri. Kemudian PR adalah punctum remotum atau titik jauh mata, satuannya sentimeter. Kemudian contoh soal hipermetropi. Jika titik dekat seseorang terletak 120 cm di depan matanya. Untuk melihat dengan jelas, benda terletak 30 cm di depan mata. Berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Penyelesaiannya diketahui P punctum proximumnya yaitu 120 cm. Kemudian S-nya jaraknya itu 30 cm yang bisa dilihat. Kemudian PH atau berapa kekuatan lensanya. Tulis rumusnya dulu. PH sama dengan 100/S dikurangi 100/PP. Masukkan S-nya tadi 30, kemudian PP-nya 120, disamakan penyebutnya yaitu 120, kemudian dikurangi 400 dikurangi 100 sama dengan 300/120.
berarti sama dengan 1,5 dioptri. Ini kekuatan lensanya. Kemudian jika jarak S tidak disebutkan dalam soal, maka S diambil dari titik dekat normal, yaitu 25 cm. Sehingga persamaannya kekuatan lensa yaitu pH sama dengan 4 dikurangi 100 per pp atau punktum proksimum atau titik dekatnya. Jadi 4 dikurangi 100 per 120 berarti 0,83. 4 dikurangi 0,83 sama dengan 3,16 dioptri. Itu yang hasil dari rumus tersebut. Kemudian berikutnya contoh soal miopi. Seorang hanya mampu melihat jelas di depan matanya paling jauh 50 cm. Berapa kekuatan lensa kacamata orang tersebut? Ya, penyelesaiannya diketahui PR punktum remotum atau titik terjauhnya itu 50 cm. Berapa PM-nya? Jawabnya, tulis rumusnya dulu. PM sama dengan min 100 per PR. Berarti min 100 dibagi 50 PR-nya sama dengan 2 dioptri. Berarti hasilnya 2 dioptri. Sampai di sini, terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.